Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan tutorial pembuatan aplikasi aset ya. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan data master ya. Di master ini terakhir kita sudah menyelesaikan seluruh data. Terakhir itu di ruangan ya. Ruangan ini kita menggunakan Ajak, Ajak punyanya jQuery, dan alhamdulillah sudah berhasil ya. Kemudian di sini kita lanjutkan saja. Di administrator sudah, di dosen oke, ini belum ya. Dosen, pegawai, mahasiswa. Nah, untuk ini nanti kita bakal membuat ini ya, pengambilan data dari database lain, atau kita pakai konsep REST API ya. Untuk dosen, pegawai, dan mahasiswa ini nanti akan kita siapkan satu REST API ya. REST API nya kita siapkan agar bisa kita dapatkan datanya dari database lain ya. Kemudian di sini ada aset, oke. Nah, mungkin kita yang ini belum kita fungsikan juga nanti. Ini untuk peminjaman ya. Peminjaman nanti dosen, pegawai, mahasiswa. Sementara yang memakai sistem ini penuhnya itu administrator. Jadi kita lompat dulu ke aset ya. Ke data aset, oke. Ke data aset, oke. Langsung saja, silahkan dibuka codingannya, dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Aset. Jangan lupa teman-teman untuk melihat video sebelumnya ya. Jangan langsung di video ini karena bakal membingungkan ya, karena kita sudah sampai di step sekarang ini, kita di part ke-7 ya. Part ke-7. Oke, langsung saja kita mau melanjutkan, yaitu data aset ya. Aset, oke. Kita cek database nya dulu. Aset per aset, oke. Di sini ada ID unit kerja, ID aset, aset cut, kondisi awal, kondisi sekarang, kondisi, oke. Kondisi sekarang, nilai aset, batas pakai, keterangan ya. Oke, di sini dia ada batas pakai ya. Jadi fungsinya ini menghitung atau kira-kira umur aset itu kapan nanti akan didapat nilai asetnya ya. Nilai aset dari batas pakai ini. Misalnya harga nilai asetnya itu misalnya 5 juta, anggap saja 5 juta. Kemudian dia sudah berapa tahun, dihitung semenjak tanggal masuknya. Nah, misalnya ini batas pakainya 5 tahun kan, ibaratnya 5 tahun lah maksimal pemakaiannya, kalau enggak dia sudah dianggap usang. Nah, misalnya di masa 4 tahun itu berapa nilai asetnya, seperti itu. Setelah dipakai 4 tahun, nilai aset itu berapa nilainya lagi, jadi dihitung ulang, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita cek. Di sini masih 404 ya, belum ada controllernya, berarti langsung saja kita buka codingan, terus masuk ke app, kita bikin controller baru, namanya aset aset ya, aset.php. Asetnya huruf besar ya teman-teman. Untuk setiap pembuatan controller ini pastikan dia awalannya harus huruf besar, oke. Kemudian kita copy saja dari sini. Nah, oke, seperti ini ya. Ini kita hapus saja dulu. Oke, kita sisakan satu ya. Nah, di sini ini jangan lupa diganti dengan aset.
Nah kemudian teman-teman di sini kita fungsikan indeksnya ya, kita fungsikan indeksnya. Nah ini seperti ini. Ini cek aksesnya kita bikin namanya aset. Aset ini dia sesuai dengan menu juga ya teman-teman. Jadi menu dengan nama apa namanya, nama controllernya ini kita cek di database ya, di dalam tabel modul. Nah ini aset itu NMCO nya itu aset, URL menunya aset. Jadi sesuaikan dengan ini ya teman-teman, biar bisa nanti mendeteksi itu tuh levelnya siapa gitu. Oke, ini aset. Kemudian ini aset data ya, ini tidak usah pakai ini kita langsung saja seperti ini. Oke, seperti ini. Nah kemudian ini data aset. Oke, karena kita tidak butuh kondisi di sini ya, karena dia sudah, kecuali master itu banyak, lebih kompleks. Kalau di sini dia menu sendiri, aset ya aset. Kalau master tadi banyak, dia kondisi misalnya gedung, ada aset di dalam master tadi. Jadi ada jadi perlu dibikin function, kemudian dibikin kondisi. Ini pun sesuai dengan kebutuhan juga. Oke, kita lanjut lagi. Aset, kemudian kita langsung saja bikin controller untuk tambahnya. Kita bikin di sini add ya, add. Ini juga tidak usah pakai kondisi dulu ya, kita kosongkan saja. Kemudian ini sorry, salah yang ini ya. Nah oke, ini juga aset. Aset ini pakai add.php nanti ya, tambah aset. Oke, nanti kita copy ini untuk edit, ini untuk detail ya. Edit detail. Aset sudah betul, detail aset ya. Oke, betul. Nah di sini boleh kita tambahkan ini ya, edit ini nanti ada, kita cek dulu ya sebentar. Aset di sini nanti no asset ya, kita pakai no asset. Oke, buat sini no asset. Ini juga untuk detail nanti kita panggil no assetnya, no asset, no asset. Oke. No asset. Nah langsung kita cek saja. Gini ya. Salah yang ini. If kalau no asetnya tidak kosong ya, kalau no aset tidak kosong, kalau kosong, nah seperti itu. Kalau no aset tidak kosong, kalau kosong kita masukkan ini, tapi 404 ya, halaman tidak ditemukan. Oke, ini kita copy saja. Oke, ini kita refresh saja lah. Ini jadikan edit ulang jadi detail. Ini detail. Oke, sepertinya controllernya sudah oke ya. Nanti kebutuhan ajak nanti beda lagi, nanti kita tambahkan lagi. Oke, kita siapkan saja dulu. Ada indeksnya, kemudian add, edit, dan detail ya. Nah kemudian kita bikin file ini ya di dalam folder public data add edit detailnya, itu kita masuk ke dalam public.
Kemudian kita bikin folder baru namanya aset. Di dalam aset kita tambahkan file baru ya, namanya data.php, kemudian add.php, kemudian edit.php, terakhir detail.php. Oke. Nah, ini kita bisa copy untuk isi datanya, bisa dari master saja ya. Misalnya kita bikin unit saja, ini kita copy, add. Nah, ini data.php atau semuanya saja lah ya, semuanya saja, edit, detail juga. Oke, kita bikin seperti ini dulu. Sekarang kita tes aset. Oke, data aset sudah bisa diakses. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan database ya, kita sesuaikan dengan database. Pertama kita jalankan, kita bikin relasi tabelnya dulu, yaitu antara tabel aset, unit kerja, aset jenis, aset kategori. Kemudian kondisi sekarang ini, kondisi awal tidak perlu ditampilkan ya, kondisi sekarang perlu nih kayaknya, tapi kita bikin saja langsung semuanya, kondisi awal, kondisi sekarang. Ini sebenarnya terrelasi ya, jangan sini namanya ini dari prakondisi. Nah, ini masternya ya, baik rusak hilang dipinjam. Kemudian nilai aset, batas pakai, status. Oke, kita bikin query ya, select, kita from dulu ya, A nya nanti from per aset A, kita joinkan dengan unit kerjanya dulu ya, per unit kerja on A titik ID unit kerja sama dengan B titik I. Oh, ini per B ya, B titik ID unit kerja. Kemudian kita joinkan lagi ke aset JNS, per aset JNS C on A titik ID aset JNS sama dengan C titik AC JNS. Kemudian kita joinkan lagi ke aset cut ya, per aset cut ABCD on A titik ID aset cut sama dengan D titik ID aset cut. Kita joinkan lagi kondisi awal, kondisi sekarang. Kondisi awal itu di per kondisi ya. Oke, left join per kondisi DE ya, on A titik kondisi awal sama dengan E titik ID kondisi. Kita joinkan lagi sama per kondisi lagi, tapi untuk kondisi sekarang, per kondisi ABCDEF on A titik kondisi sekarang sama dengan F titik ID kondisi. Oke, mana lagi yang bisa kita relasikan? User add ini kita simpan saja di database ya, tidak perlu kita relasikan. Oke, itu untuk history saja, untuk keamanan data sampai F tadi ya. Oke, sampai F. Nah, sekarang tinggal kita panggil A titik bintang, B titik NM unit kerja, C titik NM aset, D titik NM aset cut, BCD, kemudian E nya apa, kita cek dulu, BCDEF ya, EF. Oke. Oh, ini kondisi kondisi awal ya, CDE titik NM kondisi. Nah, ini kita kasih S, NM kondisi awal, F titik NM kondisi S, NM kondisi sekarang. Oke, sepertinya sudah. Kita eksekusi coba.
Oke, sudah berhasil ya. Nah ini tinggal kita kasih order ya, kita orderkan lah, order by a titik nm asset ya. Kita dari A, dari huruf kecil ke besar aja biar gampang. Oke, A sampai Z ya. Ctrl C. Nah kemudian kita kembali ke sini, kita masuk ke dalam tabel data ya, data aset tadi. Ini kita tutup dulu, data aset data ya. Nah di sini ini kita rubah jadi query, paste di sini query tadi. Oke. Nah kemudian ini kita rubah ya, kita mau menampilkan nomor aset, kemudian nama aset, perlu nggak kita kasih gambar di sini? Kayaknya tidak usah dulu ya. Kemudian apa lagi yang mau kita tampilkan? Tanggal masuk aset ya, unit kerjanya dulu, unit kerja, jenis aset, kategori aset, kondisi sekarang ya, jenis aset, kategorinya tidak usah ya, kita terlalu panjang nanti di tampilan depan ini. Kita bikin saja kondisi sekarang ya, kondisi sekarang, kondisi. Nah gitu, berarti ini kondisi sekarang, kemudian baru ada X. Oke, seperti itu. Nah ini kemudian kita rubah di sini no asset, kemudian ini sesuai dengan database ya, nm asset, kemudian nm unit kerja, kemudian jenis aset nm aset JNS, kemudian kondisi nm kondisi awal, ini yang kondisi sekarang. Nah kita ambil yang kondisi sekarang. Oke. Ini edit. Nah editnya ini kita tidak pakai modal ya, kita bikin halaman baru saja. Ini kita hilangkan dulu, kemudian hapus ini boleh, no asset, kemudian di sini nm asset. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah berubah ya, cuma datanya masih kosong memang kan. Oke, kemudian kita bersih-bersih di sini. Untuk modal tambahnya ini tidak ada di sini ya, kita pakai halaman baru saja. Nah, ini juga BT editnya kita tidak pakai. Nah ini kita siapkan saja langsung. Ini jadi no asset, hapus nama aset. Nah ini kita rubah di sini, ini jadi no asset, hapus di sini sudah. Oke, kemudian masuk ke sini ya, ini editin sama tambah, ini kita hapus, kita sisakan ini ya, per aset. Nah ini jadi no asset, ini jadi no asset, redirectnya nanti ke aset kalau berhasil. Oke. Nah sepertinya sudah cukup ya untuk data asetnya. Ini sudah menampilkan sudah berjalan dengan baik ya harusnya. Nanti kita tes setelah kita tambahkan data ya. Sekarang kita cek dulu. Oke, sudah nggak ada error. Sekarang ini kita, kalau sekarang ini kan tadi modal ya, sekarang kita kasih link ya. Nah ini tadi mana dia? Nah ini fake header, bukan ya, ini ya. Nah ini sebenarnya kita pakai modal, ini kita hapus, kita tidak pakai modal. Ini kita ganti base URL, kemudian aset add ya, sesuai dengan controller kita tadi add. Nah ini sekarang kita tes, reload, tambah. Oke, berhasil. Nah kemudian oke, nggak apa-apa, ini biarkan dulu, nanti kita edit ya. Oke, sekarang di add.php. Nah
Ini juga sama, modal hapusnya tidak kita pakai sampai modal tambah ya. Atau ini boleh kita copy dulu nih scriptnya biar tidak lupa. Kemudian cut. Nah ini tabelnya kita buang ya, tabel ini kita buang, kita cek. Oke. Kemudian ini headernya kita aktifkan, kemudian ini jadi cut body, kemudian kita kasih footer ya, div class cut footer, ini untuk tombolnya nanti. Nah ini kita ganti jadi form method post ya. Oke, seperti itu ya. Kita cek dulu apakah ada ya error. Oke, nah ini nanti jadi form, kemudian ini tambah kita buang ya, tambahnya kita buang. Ini kita tidak perlu pakai tambah, atau kita buang saja sama collapse nya. Nah ini dan ini apa nih teman-teman? Nah isi ulang ya. Ini kalau saya hapus, nah ini, atau kita cek ya sebentar. Nah ini kalau kita bikin tampilan mobile misalnya, nah ini ya, jadi di sini ada, nah ini teman-teman, ini kalau seandainya kita hapus ini, nah ini yang tidak kita hapus, misalnya kita reload ya halamannya, nah ini masih ada dia teman-teman. Nah ini apa, itu di mana sintaknya, yang ini dia, ini kita hapus saja. Oke, ini hanya tampil di mobile ya yang ini. Nah sekarang lebih bersih kan, karena kita tidak membutuhkan itu. Oke, jadi itu fungsinya ya teman-teman. Ini mana tadi ya, oh ini. Oke, sudah. Nah ini tambah aset 2 kali tampil ya, ini gak usah kita bikin, ini kita kasih tombol kembali saja ya. Ini kita kasih tombol kembali di cut header ini kita ganti jadi ahref, langsung aja ini base url, ini aset kelas, kita bikin warnanya primary saja ya, primary kembali. Oke, kita cek. Oke, klik. Oke, sudah kembali. Nah kemudian ini cut footernya kita kasih button juga. Pertama kita kasih tombol kembali juga ya, ini copy saja. Kemudian ini kita kasih tab biar rapi. Kemudian terakhir button submit ya, name tambahin kelas btn sukses ya, btn primary sajalah. Nah, simpan. Nah yang ini gak usah primary, ini default ya. Oke, seperti itu ya. Kita klik oke. Nah ini fungsi ini dengan ini sama ya, atau ini gue jangan kembali ya, ini batal ya. Nah seperti itu, batal tambah. Oke, sudah ini. Nah sekarang kita kasih formnya ya, kita pakai yang ini dulu. Oke, kita tab dulu biar rapi. Nah terlalu besar ya, kalau terlalu besar ini bisa kita kecilkan jadi setengah ya. Oke, kita bikin di sini div class row. Nah div class call di md saja ya, md 6 lah ya. Oke, nah ini tinggal kita pindahkan ke dalam sini. Oke, nah kita tes reload. Nah setengah ya, biar tidak terlalu panjang. Nah sekarang tinggal kita sesuaikan dengan database. Pertama kita di per aset ini ada nomor aset, nanti otomatis ya, nomor aset otomatis ini nanti tampil di sini ya, nomor aset kita, atau kita set dulu, nanti ya kita bikin inputannya dulu, nama aset, tanggal masuk, ID unit kerja. Oke,
Ini kita bikin nama aset nm aset, nama aset. Ini kita copy dulu lah, banyak-banyak ya. Oke, kita bikin gitu dulu, nama aset, kemudian tanggal masuk ya. Ini kita bikin saja dulu, nanti kita sesuaikan tanggalnya. Tanggal masuk aset, tanggal masuk. Nah ini kalau ikut format ini ya, format date bisa juga. Tanggal masuk aset, kemudian di sini ada unit kerja. Unit kerja nanti combo box ya, unit kerja, ID unit kerja, ID unit kerja, atau nih langsung kita apakan saja ya, select. Oke, option value, pilih unit kerja. Oke, seperti itu. Kemudian ada jenis aset, kategori aset. Ini kita copy saja, jenis aset, kategori aset. Oke, jenis aset, ID aset JNS, pilih jenis aset. Kemudian ini kategori aset, ID aset cut ya, pilih kategori aset. Oke, kemudian selesai kondisi awal, kondisi sekarang. Kondisi awal, oh ini sama. Kondisi awal, kondisi awal, pilih kondisi, kondisi sekarang, kondisi sekarang, pilih kondisi. Oke, nilai aset, batas pakai, gambar nilai aset, nilai aset. Ini kita pakai TP nya number, nilai aset, nilai aset, status gambar, keterangan gambar ini. Oke, gambar nanti ya kita tambahkan. Sekarang kita tambahkan dulu batas pakai ya. Batas pakai sudah. Nilai aset belum. Nilai aset kemudian batas pakai ya. Batas pakai ini kita pakai tahun ya. Number, batas pakai, batas pakai, batas pakai, kemudian aktif ya, kita kasihlah aktif ya, batas pakai aktif, kondisi awal, tanggal masuk mana dia, ini kita copy. Oke, tapi sepertinya aktif tidak usah ya. Oh boleh lah, biar nanti kalau misalnya aktif, kalau oke, boleh kita tambahkan saja aktif ya.
Jadi kalau misalnya dinonaktifkan, nanti dia tidak bakal tampil di ini ya, tidak bakal tampil di data pinjaman. Yes, yes, no, kita bikin defaultnya yes ya. Aktif, status ya, aktif non aktif, status ya, status ini, sorry, status aktif, berarti ini aktif, non aktif, non aktif. Oke, kita cek dulu hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini ada combo box, jenis aset, kondisi aset. Nah, ini sudah berhasil, ini sudah aktif. Oke, kita kasih gambar ya, gambar juga kita siapkan saja dulu. Di gambar udah di profil, kita scroll ke bawah, di sini ada, nah ini edit gambar profil. Oh, ini bukan nama berkas ini. Pilih gambar. Nah, oh ya, ini kita copy dulu. Kalau begini modelnya, berarti dia kita arahkan prosesnya nanti ke dalam, karena kita butuh mengambil library gambarnya ya. Berarti kita pakai action nanti di ini ya. Kita copy, kemudian di add tadi. Nah, ini di formnya, mana formnya? Nah, ini kita paste di sini ya. Ini bentar kita ganti nanti. Kemudian ini kita copy juga yang ini bagian. Nah, ini kita tambahkan di sini. Nah, ini kita copy, kita kasih keterangan ya. Kita kasih keterangan. Ini berkas atau di sini apa namanya? Gambar ya. Name gambar. Aset image, pilih gambar aset ya. Ini diterima hanya gambar. Oke, kita ini kan lagi di sini. Berkas yang diterima adalah code, pakai code saja. JPG, PNG dan PNG saja ya, kita dua di sini biar tidak ini. PNG dengan ukuran maksimal kita kasih 200 KB ya, biar tidak berat aplikasinya nanti. KB. Oke, jadi harus kompres dulu gambarnya. Jadi nanti kita bikin aplikasi mobile ya. Oke, nah ini dengan ukuran JPG dan PNG. Ini kita pakai dan saja. Oke. Nah, kemudian kita aktifkan ini unit kerjanya. Pilih unit kerja, kemudian di sini kita buka sintak PHP sunit this db get apa nama tabelnya, per unit kerja ya, per unit kerja, for each s unit result array sd unit. Oke. Echo option value d unit id unit id unit kerja ya, kerja d unit nm unit kerja. Oke, kita cek dulu hasilnya.
Oke, sudah berhasil ya. Nah, tinggal kita copy. Ini kita copy. Kemudian ini kita copy juga di sini. Kondisi awal kita copy juga. Kondisi akhir ada lagi. Status sudah. Oke. Jenis aset, tanggal masuk aset, unit kerja. Mana tadi? Ini jenisnya. Ini jenis aset JNS. Oke, kalau nggak salah ya. Aset JNS. Oke, betul ya. Aset JNS. S ini S jenis, D jenis, D jenis, ID aset JNS, NM aset JNS. Oke, kemudian ini SCAT per aset cut. Oke, SCAT ini kita gantikan dekat aja. ID asset cut, NM asset cut ya. S kon A, kondisi A aset ya, kondisi awal. S kon A, D kon A. Oke. Oh, ini kita rubah nih. Vel kondisi ya. Vel kondisi. ID kondisi, NM kondisi. Ini boleh sih sebenarnya, sama ya, kita copy. Nah gitu, boleh-boleh saja sebenarnya, sama ini nama ininya, tidak apa-apa. Oke, kita cek. Oke, di sini unit kerja sudah, aset, jenis, kategori, kondisi awal, kondisi sekarang. Oke, nilai aset, batas pakai, status. Oke, nah ini sekarang formatnya ini tidak Indonesia ya, ini bulan, tanggal, tahun. Nah, bagaimana kita mau menggunakan formatnya? Oke, saya ada sintak juga sebelumnya, pernah saya buat. Kita copy saja ya, biar tidak payah-payah. Saya lupa nama scriptnya. ML Simpers. Oke, sebentar, itu ada di pekerjaan. Coba ya, data, kita cek di modal tambah. Oh, bukan di sini ya. Coba, kayaknya ada di sini. Sebentar ya. Tidak ada ya. Di pekerjaan PPK data. Kita cek sebentar. Oke, ini dia. Nomor kontrak. Nah, ini tanggal, kita pakai ini saja ya. Biar bagus. Oke. Tanggal masuk aset. Ini. Nah, ini. Tanggal masuk aset ya. Ini kita hapus ya. Tanggal masuk ini kita hapus, dia tidak ada proses on change ya. Tanggal Virex ya. Nanti ya, saya ada bikin kelas namanya tanggal Virex ya. Ini kelasnya ada di mana? Maksudnya ini di mana, ini apanya? fungsi tanggal itu di mana? Itu ada di dalam aset JS di fungsi ya. Cek di bawah ini, mana dia? Oh, tidak ada ya, sebentar, jangan-jangan di bawah ini. Kita cek di bawah.
kita cek aja dulu ya, kita tes. Oh ya, tidak jalan ya, sebentar. Itu ada di mana ya, saya lupa. Sebentar, kita cek. Dui fungsi. Coba kita cek di sini. Aset. Coba kita copy dulu ya, ini ya, date tracknya ini, date pickernya ini kita copy dulu. Ini belum ada memang di sini sepertinya. Ups, mana tadi? Nah ini. Oh, di add tadi kita cek di sini. Ada belum ada? Input mas ini perlu nggak? Perlu, kita copy saja ya. Kita masukkan saja ini jQuery mas. Nanti suatu saat kita butuh ya, khusus untuk inputan. Nah di sini kita tidak perlu data tabel, tapi gak apa-apa lah ya. Nanti kalau perlu kita ini kan. Kita tes dulu. Oke, belum. Kita cek di sini fungsi aset JS fungsi. Tanggal virek date time picker. Coba kita cek di sini. Date time picker, oh ini dia. Tanggal vireknya sudah ada. Kenapa tidak jalan? What's going on? Kenapa tidak jalan? Sebentar kita tes. Kenapa tidak jalan ya? Kita cek dulu di sini ya, apa masalahnya. Ntar tadi di data tadi coba kita samakan saja ya, ini kita copy sampai demo konfigurator. Oke, ini kita paste sini. Oke, tidak jalan, apa masalahnya ini? Sebentar ya, apa tidak jalan? Astagfirullah, salah edit. Sebentar, dari sini ya, kita tes dulu. Oke, baru jalannya. Nah ini formatnya sudah Indonesia ya, formatnya sudah Indonesia. Oke, sekarang sudah jalannya. Nah kemudian kita juga sama di sini, nilai aset batas pakai ini kita edit juga ya, pakai grup tadi kita samakan, kita miripkan dengan ini. Nah ini mana tadi, kondisi awal nilai aset batas pakai. Nah ini batas pakai, bedanya ini kita letak di sebelah kanan ya. Nah inputannya yang ini saja. Ini kita bikin tahun ya, tahun. Oke, cek. Oke, batas pakai misalnya berapa tahun gitu kan. Terus nama aset, batas pakai, status. Oke. Nah sekarang kita bikin auto numbernya ya. Auto numbernya kita hidden ya, tidak kelihatan, nanti prosesnya di belakang layar. Oh sebelumnya ini kita arahkan dulu nih, ini ke aset proses add ya, proses add. Oke, proses add kita bikin dulu nih controllernya, add proses add. Oke. Nanti di sini ya, nanti di sini prosesnya. Oke,
Kemudian kita bikin auto numbernya, itu ada di dalam library. Kemudian VREQ auto number ini. Nah, ini bisa kita contoh yang ini. VREQ auto usernya ini bisa kita copy nih. Kita bikin, kita paste, bikin saja nama fungsinya auto asset ya, auto asset. Nah, ini kita ambil no assetnya, no asset, max ID nya, kemudian dari tabel perlengkapan aset, ini juga no asset. Nah, ini kita ganti USR nya jadi aset ya, aset. Oke, sudah. Nah, mudah ya, sudah ada template nanti yang kita pakai. Nah, ini hasilnya nih, kalau kita tes misalnya kita masukkan saja ke sini ya, value misalnya auto asset. Nah, ini contoh ya, kita nggak di sini nanti tempatnya, kita untuk testing saja. Nah, ini jadi sudah jadi nanti otomatis nomor ini, tapi kita tidak simpan di sini karena kalau kita simpan kadang-kadang bisa bentrok. Kondisinya seperti apa bisa bentroknya? Misalnya nih ada 2 orang admin atau 3 orang admin menginputkan data aset bersamaan. Nah, nanti itu nomornya bisa sama kalau sudah kita set duluan di sini. Jadi kita setnya nanti di belakang layar, nanti di dalam PHP-nya, agar tidak terjadi bentrok nomor asetnya ya. Oke, ini hanya untuk testing saja. Oke, sudah berhasil ya. Nah, mungkin untuk penambahan ini sudah, ini kita hapus dulu ya. Modal tambah ini tidak kita pakai, modal ini juga tidak kita pakai, ini kita hapus. Oke, kemudian ini juga kita hapus, ini tidak kita pakai, ini juga tidak dipakai sebenarnya, cuman ini kita simpan saja. Jadi untuk form lain nanti kita tinggal apa ya, atau mau dihapus pun nggak apa-apa, terserah teman-teman semua. Oke, kita cek. Kemudian ini proses ini tidak di sini ya, ini kita hapus, ini tidak di sini biar lebih soft, biar lebih clean. Nah, ini oke, ini sudah multi platform, datanya sudah, ini prosesnya sudah. Oke, sepertinya di form tambah sudah ya. Nanti kita masuk ke sini. Oke, kita masuk ke dalam data ini. Oke, mungkin biar tidak kepanjangan untuk video di part 7 ini kita selesaikan sampai di sini. Kita jumpa lagi nanti di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share untuk membantu channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.